Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ya, kita mau gas lagi. Tapi kali ini saya mau bahas dua glove yang saya beli di bulan Mei kemarin ketika liburan ke Jakarta. Nggak tahu nanti ridingnya pakai ini kah atau pakai itu. Kita lihat nanti. Tapi ridingnya adalah dalam rangka membandingkan dua glove ini. Ya. Jadi pas liburan kemarin bulan Mei saya beli ini. Jadi biasa kalau liburan tuh saya bikin list apa-apa aja yang mau dibeli. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nggak kalap mata. Ya, ketika ngelihat barang bagus di luar list, pengen beli. Tujuannya supaya membatasi hanya pada yang ada di list. Ya. Minggu pertama langsung borong, di akhir minggu pertama langsung kaget. Tabungan berkurang banyak. Minggu kedua, ketiga langsung mode pengeretan. Tentu penting sih pakai glove ini ya. Jadi kalau misalkan nauzubillah min dzalik, kita nyampe jatuh dari motor, ya tangan-tangan baret, ya perlu Anda ketahui tangan itu adalah anggota tubuh yang paling sering kena air. Jadi Anda bayangkan kalau Anda kebaset-baset gitu, terus tubuh itu paling sering kena air, aduh rasanya perih gitu. Padahal bisa Anda lindungi dengan membeli glove-glove ini ya. Ataupun bisa juga sebagai penghangat jika Anda riding di tempat yang dingin, atau pelindung dari panas ya. Kita sering lihat kalau cewek tuh, kaum hawa tuh bawa motor tuh megangnya begini, megang gas itu begini. Ya ampun, ternyata alasannya hanya karena nggak mau hitam atau kepanasan. Kebiasaan saya kalau milih glove half finger ataupun full finger gitu, saya pasti milih yang panjangnya sampai sini. Karena kan ada juga yang buat di sirkuit yang menutupi sampai sini. Itu kalau buat saya, kalau untuk riding biasa nggak nyaman karena dia menutupi smartwatch. Sedangkan saya butuh melihat jam. Jadi kalau saya riding kan handphone tuh terkonek bluetooth ke smartwatch sama ke intercom. Jadi terima tolak telepon pakai intercom, tapi melihat siapa yang menelpon pakai smartwatch. Oke, jadi ini udah saya pakai 2-3 kali. Ini saya pakai 2-3 kali. Jadi di sini kita ada Komine. Komine ini harganya 1 juta. Kalau Anda lihat di toko online ada yang jual 300 ribuan, 400 ribuan. Hati-hati, itu KW. Ya, jadi yang originalnya kalau Anda lihat ini ada kayak gini nih, kayak hologram original produk Komine ya. Dari sisi harga tadi ini udah ya 1 juta, ini 1,2 juta, selisihnya dikit. Dari sisi ukuran ini sama-sama size L, ini juga size L, tapi Anda bisa lihat Yellowcorn tuh lebih lebar dibanding Komine, ini lebih lebar. Tapi panjangnya sama. Jadi kalau Anda milih glove itu kan ukurannya panjang sama lingkar ini ya. Jadi kalau saya pakai ini size L, itu saya ngepas sama kayak Kawasaki RS Taichi saya, itu ngepas dari sisi panjangnya, dari sisi ini meluk jari pas ya. Jadi saya beli Kawasaki RS Taichi itu emang pas di pameran, jadi fitting ya, nggak menduga-duga ukuran. Ini juga saya datang ke tokonya, jadi benar-benar fitting. Kalau ini saya belinya online. Nah, karena saya biasanya pakai size L ya, Komine size L, Kawasaki RS Taichi juga size L, ya udah saya berpikiran ya Yellowcorn ini juga size L, enak-enak aja. Ternyata saya perlihatkan ya. Ini kalau dari sisi ukuran panjang ini udah pas, guys. Jadi ini jari saya ini udah mentok. Bahkan agak sakit karena kena di bagian lipatan-lipatan di sini nih, di dalam ada lipatan-lipatan itu kayak mengganggu gitu. Ini udah mentok, ini juga mentok. Posisi knuckle ini udah pas di bagian tinju situ ya, pas lah. Tapi diameter jarinya ini longgar gitu. Tidak memeluk jari saya. Tidak seperti Komine. Jadi mungkin Komine ini sama Kawasaki RS Taichi lebih diperuntukkan untuk orang yang tangannya langsing panjang gitu. Ini untuk orang yang tangannya montok ya. Gitu. Jadi perbedaannya dari sisi ukuran seperti itu. Ini saya nggak mungkin juga saya turun size ke size M, nggak mungkin, karena kalau size M bakal lebih pendek. Nanti kalau saya pakai itu jadinya udah mentok di jari, tapi knuckle-nya itu posisinya belum turun ke sini, masih di sini gitu. Ya, jadi sebetulnya udah pas sih saya size L, cuman bagian jari kurang ngepres aja, gitu aja sih. Oke, terus oh iya, dari sisi pengoperasian HP gimana? Kalau di sini ada tulisannya Smart Tip. Ini nggak ada tulisannya, tapi dua-duanya sama-sama responsif untuk
pengoperasian HP ya di bagian ibu jari dan telunjuk, responsif untuk layar sentuh, nggak ada masalah. Dari sisi protektor, ini protektornya lebih banyak sih. Kalau di Com ini kan di sininya nggak ada, ini ada, terus di sini dia ada kayak rubber sih, atau rubber ya. Ini cuman kayak busa aja gitu. Terus knuckle-nya sama-sama karbon gitu, tapi ini lebih nyentrik, tajam-tajam, lancip-lancip. Ini modelnya biasa aja. Terus di bagian belakang telapak tangan seperti ini ya, sama-sama ada protektor di sini. Terus bagian bantalan telapak tangan ini lebih tebal sih. Terus ini, iya bener, Yellowcorn lebih tebal, tapi nanti bagaimana rasanya kita akan buktikan ketika riding. Terus dari sisi ventilasi, air ventilation ya, di sini ada 1, 2, 3, ada juga di sini. Kalau Yellowcorn saya nggak melihat ada air ventilation sih. Ini nggak ada, ini nggak ada lubang. Di sini juga nggak ada. Di sini ini cuman kain aja, mentok gitu, nggak ada air ventilation, dan kayaknya juga udara nggak bakal masuk muter begini kan. Udara tuh lurus aja ke belakang, nggak masuk ke situ. Jadi dia ventilationnya adalah dari celah-celah kain ini aja guys. Itu bagaimana rasanya nanti kita akan lanjut ketika riding. Dari sisi bahan ini baru 2 kali pakai nih, cuman saya nggak tahu kok brudul-brudul begini ya Yellowcorn ya. Nih tuh brudul-brudul begini. Ini yang sebelah kanan juga dikit brudul-brudul. Sedangkan Com ini aman-aman aja, nggak ada yang brudul-brudul gitu. Jadi kayaknya secara bahan ini lebih kuat harusnya dibanding Yellowcorn, padahal Yellowcorn lebih mahal. Tapi di bagian sini dia ada kayak padding juga, kayak padding, terus ada 2 lapis. Kalau Com ini di sini ada ya sedikit busa, tapi hanya 1 lapis aja. Terus ada karet di sini sebagai pelindung. Oke, mungkin itu aja. Kita lanjut ke motor ya. Dari sisi sejuk ademnya, aduh, ini kalau yang Com ini tuh sejuk banget deh. Ini kan cuacanya mendung nih, dan kota Timika ini kan minim polusi gitu, jadi udaranya sejuk, berasa banget kok. Lebih, nah, hawa dinginnya tuh lebih masuk di Com ini gitu dibanding yang Yellowcorn. Tapi itu ada plus minusnya juga buat teman-teman sekalian. Jadi kalau ridingnya di kota panas gitu, mungkin yang Com ini akan lebih nyaman, lebih sejuk. Tapi kalau Anda tinggalnya di puncak yang dingin, Anda butuh kehangatan, buat kompor aja guys. Kalau Anda butuh kehangatan ketika riding, yang Yellowcorn ini lebih hangat. Atau kalau Anda pakai di kota, jadinya akan lebih gerah gitu. Ini saya ngerasa tangan kanan saya lebih kedinginan dibanding yang tangan kiri gitu. Dari sisi lentur, yang Com ini lebih lentur, yang ini agak lebih kaku karena banyak protektornya gitu. Kalau lebih aman, mungkin lebih aman ini. Dari sisi tampilan ya, selera orang masing-masing beda-beda. Mungkin Yellowcorn lebih asik di knuckle-nya. Anda lihat knuckle-nya tuh kan, kalau Com ini kan knuckle-nya tumpul, kalau dia lancip-lancip gitu. Oke, itu aja guys ulasan saya sambil naik motor untuk 2 glove ini. Jadi saya bandingkan secara real ya, secara langsung bersamaan gitu. Untuk padding di bagian telapak tangan sama-sama nyaman, cuman kerasa Yellowcorn lebih tebal. Itu aja. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.
Wah, ketinggalan yang di belakang. Gaspol. Ternyata kalau pakai Matic itu beda banget rasa boposnya pas nikung sama motor fairing. Wah, ketinggalan belakang guys, nggak kelihatan. Nanti saya tungguin di depan.